Oke, ini chapter 13, excretion and homeostatis. Homeostatis. Excretion adalah removal ya, berarti pengeluaran dari material yang berbahaya, toxic materials, terus kemudian produk metabolisme produk limbah gitu hasil pencernaan kita. Kemudian excess substances from organisms artinya berarti zat-zat yang berlebihan dari tubuh kita, misalnya kayak air dan garam. Air yang berlebihan itu kita buang sama garam juga. Kita buang melalui uh, excretion gitu. Excretionnya dalam bentuk buang air kecil gitu. Kemudian spend hormones, menghabiskan hormon. Misalnya hormon-hormon yang berlebihan dalam tubuh itu dibuang juga dalam ekskresi, ya, dalam buang air kecil gitu, atau pee bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian ada dua jenis nih, ada excretion, ada egestion. Ya, excretion sama egestion tuh beda ya. Kalau excretion itu biasanya yang buang air kecil, kalau egestion itu yang besar. Oke, in animals, egestion is the elimination of undigestible materials. Ya, pada pembuangan hewan itu adalah pengeluaran dari material yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Misalnya selulosa gitu ya. No chemical reactions have taken place. Tidak ada reaksi kimia yang terjadi. Kemudian the materials never entered the tissues. Materialsnya tidak pernah memasuki jaringannya. Nah, ini Hmm. excretion organs, excretory organs, organ ekskresinya. Ada 4. Ya, yang pertama liver, liver itu hati, breaks down excess amino acids and produce urea, and break down hemoglobin to produce yellow or green bile pigment, bilirubin. Itu untuk memecahkan asam amino yang berlebihan. Ya, asam amino itu sejenis kayak protein, itu biasa di pencernaan diadakan di enzim yang menghasilkan protein dan asam amino gitu kan. Kemudian and produce urea, dan memproduksi urea itu biasanya untuk pengeluaran air, buang air kecil gitu ya. And break down hemoglobin, ya, memecahkan hemoglobin tuh sel darah gitu ya, untuk memproduksi yellow or green bile pigment, untuk produksi pigmen warna kuning atau hijau gitu. Kemudian bilirubin. Pigmen kuning atau hijau ya, makanya kalau air seninya itu agak kuning-kuningan gitu kan biasanya. Iya. Nah, itu dari hasil liver. Kemudian ada lungs, paru-paru. Paru-paru itu juga termasuk salah satu excretory organs, yaitu yang membuang CO2 dan H2O ketika kita bernafas. Kemudian ada kidneys, itu ginjal, itu yang mengeluarkan urea dan zat nitrogen lainnya dari tubuh, dari darah, dan melepaskan biasa air dan garam yang berlebihan. Kemudian juga hmm, oksigen dan obat-obatan ya. Jadi kita kalau minum obat itu disaringnya di ginjal gitu. Apa yang kita makan obatnya sebagian diserap tubuh untuk menyembuhkan penyakit. Nah, sisa yang berlebihannya dibuang ke ginjal, lalu dari ginjal dibuang melalui buang air kecil gitu di saluran uretra gitu ya bahasanya. Hmm. Skin itu kulit. Kulit itu menghilangkan air, garam, dan urea ya. Tapi Ingat ya, Sar. ya keringat gitu. Tapi ternyata dia itu bukan excretory organ. Jadi excretory organ cuma 3 ya. Liver, lungs, kidneys. Biarpun dia mengeluarkan cairan gitu, mengeluarkan eh, zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, tapi dia ternyata bukan excretory organ. Dia masuknya ke apa? Skin itu, kulit. Eh, Apa? Apa? Termasuk itunya, Sar. Termasuk organ lain. Bukan excretory, tapi organ apa? Organ ya skin. Five senses ya, panca indera.
Kenapa, Sir? Kok jadi five senses? Panca indera ada 5 kan, apa aja coba? Mata, Nah, hidung, terus? kuping, Nah, terus? Dua lagi. mulut, Lidah ya, bukan mulut. lidah, terus hmm, Satu lagi. merasa, Satu lagi apa? merasa. Skin. Iya, kulit. Satu lagi skin. Oh, Nah, itu dia termasuk senses indera gitu. Jadi dia tidak termasuk excretory organs gitu. oh, Kan kalau ada six sense gitu pernah dengar kan yang orang punya indera keenam. enggak. Tahu nggak six sense? Tahu yang bisa lihat hantu. Nah, itu. Jadi semua human being itu only have five senses, but for apa namanya kayak special person, ya they have six senses gitu. Oke. Kemudian ini lungs, paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida ya dan air dengan cara difusi dan eksalasi. Eksalasi itu kayak pernafasan gitu, exhalation. Kemudian in mammals di mamalia, jika karbon dioksidanya tetap tersisa di dalam tubuh akan menjadi racun. Makanya harus segera eh, dikeluarkan keluar tubuh karena karbon dioksida itu berbahaya, akan menjadi racun. Kemudian it will dissolve to form a weak acid. Itu akan terlarut menjadi asam yang lemah, which would lower the pH of cells and the blood, yang akan menurunkan pH dan juga pH dari sel dan darah. Jadi akan membuat asam gitu kan. Kalau pH-nya lower will be acid, kalau pH-nya bigger will be base, basa gitu, Mbak. Okay, and then P sama acid, Sir. base, P base. sama acid ya, Sir. Ya, base and acid, base and acid. Kalau base yang bigger atau higher, kalau lower berarti acid, asam bahasa Indonesianya. Oh. Oke, ini how urea is produced or deamination. Bagaimana urea itu diproduksi atau dikeluarkan. Enzim in the liver split up excess amino acid molecule. Enzim di liver itu menukar gitu atau mengeluarkan em, molekul asam amino ya. Kenapa, Kemudian, Sir? hah? Kenapa harus keluarin amino acid molekulnya? Karena tidak diperlukan oleh tubuh terlalu berlebihan. Garam pun juga dikeluarkan kan. Oh, Jadi ini yang berlebihan aja yang dikeluarkan. Kalau yang cukup itu diedarkan ke seluruh darah gitu. Misalnya kamu sama amino kan kayak sejenis protein. Misalnya kamu kebanyakan makan telur. Sehari makan mm-mm. 15 telur misalnya. Iya, Biasa kan kalau orang nge-gym itu atau lagi olahraga banyak kan makan telur 15 biji kan. iya, Nah, itu tuh gak bagus dong buat tubuh, berlebihan kan. Nah, iya. ini fungsinya dari liver supaya mengeluarkan protein yang terlalu berlebihan gitu. Hmm, And then the part that contain energy is kept and turned into glycogen. Berarti bagian yang menyimpan energi itu tetap ya dan akan berubah menjadi glycogen. The rest that contain nitrogen is turned into urea. Sisanya yang mengandung nitrogen itu akan menjadi urea. Tuh. Nah, ini chemical reaction-nya. Ini nggak perlu sih harusnya kan biologi ya. Tapi cukup tahu aja ada. Ini berarti NH3. itu bukannya chemistry ya, Sir? Ya ini chemistry. Tapi biologi kadang-kadang ada dikit-dikit. Ini ada NH2 berarti ya. N-nya 1, A-nya 2, NH2. Kemudian ada CH, ada COOH. Hmm. Excretion-nya ada lagi yang selanjutnya kidney atau ginjal. Kidney itu memproduksi urin. Kemudian urine is taken from the kidneys to the bladder by the ureters. Urin itu
Apa namanya? Diambil dari ginjal, ya, kemudian disalurkan ke bladder melalui ureter. Tuh. Ini ureter tuh kayak ininya nih, selang kayak gini nih, ureter. Nah, ini bladder, itu ditaruh di situ dari kidney ke bladder. Itu urinnya disalurkan. Kemudian urethra is the tube that carries urine out of the body. Nah, urethra ini yang tempat pengeluarannya, gitu. Pengeluarannya dari tubuh manusia namanya uretra. Uretra itu tempat penyimpanannya, ya, saluran kemihnya bahasa Indonesianya. Kalau uretra ya uretranya untuk mengeluarkan Jadi tempat 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 ininya apa, Sir? tempat apa? Penyimpanannya ureter. Uretra, iya. Ureter, Tempat sorry, ureter. tempat pengeluarannya uretra. Iya, tempat pengeluaran uretra, gitu. Tempat akhirnya. Oke, uretra ini adanya di sistem yang paling terakhir lah, pokoknya pengeluaran gitu, di penis sama di vagina. And then kidney organ structure, struktur organ ginjal, ya ada 4 ya di sini. Enggak, 3, ini jelasin 3. Ada cortex. Cortex itu kayak kulitnya gitu, kulit yang paling luar. Biasa di tumbuhan ada juga kan yang kemarin cortex. Masih inget nggak? Yang part of the plants. Masih inget nggak, Ben? Ya, paling keren dikit sih. Ya, ini cortex itu bagian yang terluar. Kemudian medula yang bagian yang lebih dalam. Oke. Kemudian a renal artery carries oxygenated blood to the kidney and a renal vein carries the oxygenated blood away. Jadi Jadi yang arterinya, konteks tuh lebih ke wall-nya gitu ya. iya, cortex itu kayak wall-nya gitu. Medula itu yang lebih dalam. Nah, ini a renal artery carries oxygenated blood to the kidney, ya. Dia itu mengangkut darah yang mengandung oksigen itu ke ginjal. Sedangkan darah yang nggak beroksigen atau yang berkarbon dioksida gitu, dibuang gitu ke darah. Dari darah nanti akan dikeluarkan ke paru-paru, ya kan, paru-paru nanti langsung ke luar tubuh gitu. Kemudian ureter, structure yang pass down urine to urinary bladder, yang mengeluarkan urin ke bladder, ke urinary bladdernya. Kemudian where the ureter joins the kidney there is a space called the pelvis. Jadi ketika ureternya itu terhubung dengan ginjal, ya, nah itu ada kekosongan gitu ya. Kita sebutnya pelvis. Jadi ginjal ini kan bersatu dengan yang tadi, yang sebelumnya dengan ini, dengan apa namanya, bladdernya, dengan ureternya juga. Nah, itu namanya ada space-nya, adanya pelvis namanya. Oke, lalu kidneys are made from nephrons. Ginjal dibuat dari nephrons. Terdiri dari kayak, nephrons tuh kayak sejenis, kayak tali-tali kecil gitu, tali-tali tipis. Banyak tali-tali tipisnya gitu jadinya di ginjal itu. Kemudian the renal, Jaringannya ya, Sir. jaringan kan tisu, beda. Oh, ini apa, Sir? Kayak benang gitu, kayak benang halus. Oh, Bentuknya kayak benang halus, pokoknya tipis banget sih. Itu. Okay, the renal artery divides up into a great many arterioles and capillaries, mostly in the cortex. Jadi renal artery itu membagi
menjadi banyak arterioles, ya. Banyak serambi-serambi dan juga capillaries, kapilarnya. Paling banyak itu ada di korteks tadi yang paling luar. Oke, kemudian its arteriole leads to a glomerulus. Setiap arteriolnya itu akan membentuk yang namanya glomerulus. This is a capillary repeatedly divided and coiled. Ini adalah capillary yang dibagi. Dia akan membuat not a vessel, akan membuat kayak gelas gitu, kayak sejenis cawan atau gelas gitu. Nanti kumpulan-kumpulannya akan terbentuk menjadi sebuah cawan atau gelas. Oke, setiap glomerulus itu hampir dikelilingi oleh organ yang berbentuk seperti cup, seperti cangkir, yang kita sebut dengan renal capsule, ya, yang akan menghasilkan coil renal tubule. Oke, kemudian tubul ini setelah eh, setelah ada series dari coils and loops, ya, kemudian akan menghasilkan yang namanya pembuluh, pembuluh yang terkumpul, yang akan melewati melalui medula untuk dibuka ke dalam pelvis. Ya. Kemudian nefron itu adalah glomerulus yang tunggal, ya, dengan renal kapsul, kemudian renal tubul, dan juga blood capillaries, kapilari darah. Ini gambarnya. Jadi pertama blood enters, jadi darah itu pertama masuk, ya. Kemudian ada incoming arteriole, ada arteriole yang datang. Kemudian aliran darahnya, ya, di sini di blood flow-nya ini ada glomerulus, ya, yaitu terbentuk dari coils and loops, ya, dari gulungan dan rangkaian. Kemudian outgoing, keluar dia, ya, keluar yang apa namanya, yang deoxygenated itu keluar. Kalau yang itu masuk, yang oxygenated masuk ke proximal tubule, kemudian flow of nitrate itu. Nah, ini ada urine formation, ada filtration, ada reabsorption, secretion, excretion, ada 4. Ini nggak boleh terbolak-balik, harus urutan. Pertama difiltrat dulu. Kayak misalnya kamu mau nyaring air, ya misalnya kalau sekarang air keran bisa diminum itu, nah ini pertama juga sama di filtration dulu. Disaring, bahasa Indonesianya penyaringan. Kalau Jadi di Indonesia kenapa nggak ada, Sir? di airport udah ada di Soekarno-Hatta. Ya ada, tapi kenapa kayak nggak di tempat seperti itu? Ya mungkin mahal alatnya, orang Indonesia belum sanggup beli mungkin. Kalau di Soekarno-Hatta udah ada sih. Kalau di mall belum ada sih, saya belum pernah lihat kalau di mall. Karena mahal juga dan perawatannya juga besar, jadi mungkin males gitu. Kadang rasanya juga nggak enak sih. Kalau yang saya coba gitu rasanya kayak air keran beneran. Kayak kalau lagi gosok gigi ketelan minuman gitu loh rasanya Oh, airnya. Masih kayak oh. air keran gitu. Ah, Sir cobain di mana, Sir? Di airport pernah yang di Soekarno-Hatta nyobain. Di luar negeri juga, yang di airport di luar negeri juga. Kalau di luar negeri sih banyak sih di tengah jalan gitu ya. Tapi di airport di luar negeri juga ada beberapa yang rasanya masih masih kayak air keran sih. Filtrate-nya belum sempurna gitu. Paling banyak sih di Singapura, di mana-mana ada. Karena Singapura itu air itu mahal banget. Satu botol itu $5 kan. 50 ribuan. Aku nggak mau cobain, Mas, Sir, yang di airport kan bekas mulut orang. Enggak lah, kan itu. Ditaruh di botol. Hah? Ada sih yang minum langsung, iya ada juga yang minum langsung. Coba ya Sir kita. cobain yang di botol. Enggak, maksudnya taruh botol,
di deket kerannya gitu. Kamu bawa botol nih, taruhin botolmu di deket kerannya. Terus cobain dikit dulu, terus nggak enak. Nyobain banyak aja sekalian kan soalnya mahal. Daripada sayang kan $5. Tapi nggak enak kan, Sir? Nggak enak, tapi sebenarnya sih udah bersih lah. Nggak mungkin lah masa di situ saringannya nggak bener. Ya lah, Sir. Kan air di Singapura bersih-bersih, kalau di Indonesia kotor. Iya pasti udah bersih gitu. Jadi mau nggak mau daripada mahal kan $5. Karena dolar Singapura kan satunya 10.000. 11.000 sih sekarang, dulu masih 10.000. Kalau Di di luar Hong negeri ada dispenser nggak sih, Sir? ya ada lah, masa nggak ada. Kayak aku perhatiin tuh jarang deh, Sir, mereka punya dispenser. Dispenser itu yang itu kan, yang buat air panas air dingin kan. Mm-mm. Ya ada lah, di hotel biasanya ada. Tapi air dispenser lebih enak, Sir, daripada... Air dispenser itu kan air yang udah jadi kan, udah ada mereknya. Iya, lebih enak daripada air ini, Sir. Hmm, Air iya, keran. iya, iya, iya pastinya lebih enak air dispenser. Cuma air dispenser adanya di hotel biasanya, nggak mungkin ditaruh di tengah jalan gitu. Tapi airnya juga nggak tergantung lah. Kalau airnya aqua kan enak ya. Kalau air yang kayak yang isi ulang itu yang mereknya apa ya? Yang 4 ribuan itu, tahu nggak? Apaan Prima? Bukan, 1 galon ada 4.000. Namanya air isi ulang gitu. Itu kan nggak enak juga rasanya. Iya nggak enak. Kalau aqua baru enak gitu. Nestle Pure Life tuh yang paling enak. Mm-mm. Oke, lanjut. Ini jadi filtration nih. Jadi itu kayak penyaringan bahasa Indonesianya. Jadi pertama molekul-molekul kecil yang kayak water, air, glukosa, ion, urea itu pertama disaring dulu di darah, kemudian masuk ke nefron. Lalu direabsorption, diabsorpsi lagi, diserap lagi. Nah, ada yang berguna kayak water sama glukosa dibalikin lagi ke darah gitu. Diedarkan seluruh tubuh. Nanti yang buruk-buruknya ditaruh ke paru-paru, dikeluarkan atau ditaruh ke uretra gitu. Pokoknya dikeluarkan dari ginjal gitu. Kemudian secretion, air yang berlebihan dan garam dari kapilaris dipindahkan ke renal tubul, ke tabung renal. Kemudian excretion yang terakhir ini dibuang ke ureter, hasil-hasilnya. Kita sebut urin gitu. Oke, ini chemistry reaction-nya, chemical reaction-nya. Jadi ini di darah itu ada H2O, NaCl, HCO3 minus. Berarti ini water, kemudian natrium chloride, kemudian carbonate acid, kemudian acid plus, urea, glucose, amino acid, some drugs. Ya, ini ada reabsorption, ada secretion. Reabsorption yang warnanya pink, secretion yang warnanya blue. Oke, ini cukup dibaca aja sih. Mungkin sekali-sekali keluar. Oke, kemudian factors affecting urine volume. Apa sih faktor yang mempengaruhi volume urin? Ada water intake, pengambilan air, air yang berlebihan gitu ya. Maksudnya jumlah airnya yang kita minum. Semakin banyak air yang kita minum, itu akan memperbanyak volume urin. Kemudian suhu, low temperature. Ketika suhunya dingin, makanya kita bakal sering kencing, sering urin, sering buang urin. Kalau terutama di salju, itu bisa 10 kali urin dalam sehari. Hmm. Kemudian exercise. Kalau lagi nge-gym, lagi olahraga, malah kita jarang urin gitu. Karena urinnya udah kebuang di keringat. Jadi jarang urin di
uretranya gitu. Kemudian hormon level ADH dan aldosteron. Kayak tergantung hormonnya. Kalau ADH-nya banyak, aldosteronnya banyak, dia bakalan excretion banyak. ADH itu apa? ADH itu anti-diuretic hormone. Dia increases the amount of water reabsorbed in the distal convoluted tubule and collecting duct. Ya, dia itu meningkatkan jumlah dari air yang diabsorpsi ya di eh, tabung distal convolute dan dia akan mengumpulkan pembuluh darah. Kemudian aldosteron yang meningkatkan sodium, sodium kemudian direabsorpsi dari urin, kemudian juga keringat dan juga gut usus. Oke, kita lanjut. Nah, ini excretion dialysis. Ini dialysis itu adalah sebuah perlakuan yang menyaring dan membersihkan darah, ini biasanya cuci darah sih. Kalau misalnya ginjalmu udah nggak berfungsi, ya, makanya dicuci darah atau dialisis bahasa Inggrisnya. Jadi Oh, yang Sar, jadi ginjal tuh yang kalau misal ginjalnya masih berguna tuh ginjal tuh yang bersihin darahnya. iya, kalau ginjalnya udah nggak berfungsi, makanya dia udah nggak bisa menyaring darah, ya kan? Dia udah nggak bisa menyaring darah, berarti dia nggak bisa jadi sulit untuk buang air kecil. Nah, makanya dia dengan bantuan mesin dicuci darah, gitu. Dan ini wajib seminggu sekali cuci darah, karena ginjalnya udah tidak berfungsi. Dialisis. Jadi dialisis itu sebagai fungsi pengganti ginjal gitu. Ginjal buatan manusia, namanya mesin gitu ya. Dan ini sakitnya luar biasa ini. Karena darahnya ditarik setarik-tariknya, kemudian dimasukin ke mesin, dibersihkan, dimasukin lagi ke dalam tubuh. Jadi sakitnya sakit-sakitnya. Sakit banget itu, Sar. Iya, darah yang dari dalam tubuh dimasukin ke mesin, habis itu dibalikin lagi ke dalam tubuh. Pertama, blood is drawn from an artery in the patient's arm. Ya, bloodnya ditarik dari arteri yang ada di lengan atau tangannya si pasien. Kemudian blood is pumped through a tubing to the dialysis machine. Darahnya dipompa ke mesinnya. Nah, kemudian dicuci nih. Yang ketiga dicuci di dalam itunya, dalam tube-nya, mesinnya. Nah, kemudian molekul-molekul dan limbah-limbahnya itu akan dibuang keluar dari mesinnya. Nah, yang bersih akan dimasukin lagi ke dalam tubuh. Gitu. Dialysis use the principle of diffusion and osmosis. Osmosis. Jadi menggunakan prinsip dari difusi dan osmosis. Dialysis contains no urea. Dialysis itu tidak mengandung urea, ya. Kemudian contains normal amount of ions, mengandung jumlah yang normal. Nah, ini transplantation ginjal ini kalau yang udah ginjalnya nggak berfungsi, dia minjem ginjal orang satu. Jadi pakai kidney transplantation. Oke. Okay. A kidney transplant is a surgical procedure to place a healthy kidney from a live or deceased donor into a person whose kidneys no longer function properly. Jadi dia itu meminjamkan atau mengorbankan ginjalnya untuk orang lain. Gitu. Kidney transplant recipient needs to take immunosuppressant drugs to reduce rejection of new organ. This pose a great risk of infection for the recipient. Jadi transplantasi ginjal itu ternyata menggunakan obat namanya immunosuppressant, supaya ketika dia dapat barang baru tuh nggak kaget gitu.
Tiba-tiba kan dimasukin ginjal baru, orang tubuhnya kaget dong. Tubuh penerimanya kaget dong. Nah, makanya dikasih obat atau ya obat namanya. Obat namanya penekan immunosuppressant. Dan itu ternyata berefek besar pada infeksi gitu. Perlakuan transplantasi ginjal itu ternyata menimbulkan kekurangan bahwa akan menimbulkan infeksi besar gitu. Kalau misalnya operasinya kotor, tidak higienis. Oke, ini Maksudnya ada kotor kayak gimana tuh, Sir? apa? Operasinya kotor kayak gimana itu? Ya misalnya dokternya belum cuci tangan, lupa misalnya, susternya lupa cuci tangan, itu. Gak pakai sarung tangan misalnya, habis megang ini, megang itu. Terus alatnya misalnya lupa dicuci. Itu, Operasi itu harus pakai masker itu ya, Sir. Apa? ya, iya. Plastik tangan ya? Kamu pernah dioperasi kan? Pernah Operasi tangan itu yang waktu itu. dua sama yang di dahi. Di mana di dahi? Iya di dahi juga. Emang kamu jatuh kena dahi juga? Bukan itu pas sebelum patah tangan. Oh, nah iya itu. Tapi aku Jatuh juga. dibius total, aku pingsan. Oh, kalau kamu nggak bius total, pasti kamu lihat. Aku nggak tahu kalau mereka operasinya kayak gimana. Harusnya kamu minta jangan dibius total biar bisa lihat dong. Ya aku takut, Sir. Jadi aku mending bius total. Nah, ya udah. Nah, iya itu kalau misal dokternya ceroboh gitu misalnya. Dia nggak nyuci bersih alat-alat. Nah, terus dia nggak cuci tangan atau ngapain dulu pakai disinfektan. Ya itu akan berpengaruh jadi infeksi di ginjal. Di mana-mana lah di tangan juga kalau kamu operasi tangan juga sama akan infeksi kalau dia nggak bersih. Di Hmm. dahi juga sama aja gitu. Oke, ini ada advantages sama disadvantages-nya. Advantages-nya pasien dapat hidup dengan normal lagi setelah dia transplantasi ginjal. Nah, disadvantage-nya itu harus minum obat, terus bisa kena infeksi juga, kemudian membutuhkan yang cocok. Harus cocok, bukan asal-asalan main ginjal siapapun dimasuk-masukin, enggak, harus cocok juga ginjalnya, ukurannya pas nggak, besarnya, kecilnya. Lah, emang ada ukurannya? Ya ada lah ginjalnya ukurannya misalnya yang 5 cm, 4 cm gitu, atau 6 cm, sekitaran segitu sih. Kalau biasanya orang gendut itu kan ginjalnya agak gede juga. Orang kurus ginjalnya agak kecil gitu. Karena orang gendut tuh lebih banyak darahnya, ya. Iya, Itu kenapa bisa lebih banyak darahnya? bisa lebih banyak darahnya. Kan dia itunya banyak tubuhnya. Besar. Organ-organnya juga membesar. Tulangnya juga gede. Apanya gede? Tulangnya. Tulangnya juga gede. Tulangnya gede, badannya gede, jantungnya gede, apanya gede semua. Jadi membesar semua orang gendut itu. Hmm. Nah, makanya harus cocok gitu. Kalau dia ukurannya 5 cm misalnya, ya harus cari yang 5 cm yang mau donorinnya 5 cm juga gitu. Kemudian shortage of organ donors, kekurangan dari donor organ. Kemudian ginjalnya berakhir 8-9 tahun. Berarti kira-kira ketahanan hidupnya cuma 8-9 tahun. 6 tahun lama juga. Kurang lebih 8-9 tahun. Setelah itu dia harus cari donor lagi atau dia akan meninggal. Gitu. Kemudian operation carries risks and is expensive. Ada resikonya dan mahal. Donor ginjal itu mahal. Bisa 1 miliar. Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya yang baik hati, ingin beramal, dia misalnya sebelum meninggal, dia bilang ke keluarganya, nanti ginjalnya saya donorin aja ya untuk orang yang membutuhkan. Kan ada tuh. Yaitu mungkin murah.
Tapi kalau orang ada yang lagi pengen jual ginjalnya bisa mahal, bisa 1 miliar. Kemudian ada kidney dialysis. Keuntungannya apa? Bisa tersedia di seluruh ginjal. Kemudian tidak membutuhkan immune suppressant drugs. Oke, kemudian patient must limit their salt. Pasien harus melimit saltnya dan protein yang diambil di antara sesi dialisisnya. Kemudian mahal untuk NHS-nya. Kemudian sesi dialisis regulernya berdampak kepada hidup pasiennya. Jadi ada 2 jenis ya, ada transplantasi berarti donor langsung, ada dialisis itu cuci darah. Ya. Ada cuci darah, ada juga yang langsung dikasih aja dari orang lain. Oke, kemudian ada homeostatis. Homeostatis itu perawatan ya dari lingkungan dalam yang berguna sekali untuk sebuah organisme untuk tetap balance gitu, tetap bagus dan sehat. Kemudian homeostatik itu yang dikontrol itu untuk mencapai mekanisme feedback yang negatif, menggunakan feedback umpan balik mekanisme yang negatif. Jika levelnya meningkat, maka sistem kontrolnya akan berkurang. Ya, ketika berkurang, maka sistem kontrolnya akan meningkat. Jadi dia itu fungsinya untuk menyeimbangkan gitu, stay balance, supaya tubuh manusia tetap sehat. Ini namanya homeostatis, untuk menyeimbangkan tubuh manusia. Ketika dia melihat bahwa tubuh manusia itu udah mulai kayak, aduh ini kayak ada bahaya deh. Jadi dia harus raise. Ketika dia lihat ada something false, ketika dia lihat oh ada bahaya nih di dalam tubuhnya, dia harus raise kontrolnya. Ketika dia lihat oh udah aman nih tubuhnya, kayaknya udah sehat semuanya, berarti udah dia kontrolnya mulai di reduce gitu. Oke, kemudian ada regulation of blood sugar. Ini darah, gula darah. Nah, ini dia mengaturnya. Ketika pankreas memproduksi dan melepaskan hormon yang berbeda, ya bergantung dari glukosanya. Oke. When insulin is released when blood glucose level are high. Insulin itu dilepaskan ketika gula darahnya tinggi. Jadi ketika gula darahnya tinggi itu dikasih insulin, tubuhnya ngeluarin insulin secara otomatis. Ketika dia lihat, oh ini gula darahnya tinggi. Tapi ketika dia sudah gula darahnya terlalu tinggi, tinggi banget, super tinggi, insulinnya nggak cukup, makanya terjadi diabetes. Gitu. Ini diabetes. Terlalu tinggi the blood glucose levelnya. Insulinnya nggak cukup dalam tubuh kita untuk mencairkan gula darah yang terlalu tinggi. Makanya terjadi diabetes. Diabetes ada 2 tipe, tipe 1, tipe 2. Tipe 1 yang insulinnya udah kehabisan, tipe kedua yang selnya yang nggak berfungsi terhadap insulinnya. Insulinnya ada, tapi selnya rusak gitu. Terjadi karena ada namanya genetik atau gaya hidup. Misalnya genetiknya emang udah ada dia keturunan diabetes, ya berarti anak-anaknya bakal diabetes. Itu udah, biarpun dia insulinnya cukup, tapi karena dia udah keturunan ya tetap aja nggak bisa. Gaya hidup. Misalnya gaya hidupnya dia yang bikin merusak sel itu makanan-makanan fast food, misalnya Coca-Cola, minuman juga, minuman Coca-Cola. Itu kan Coca-Cola itu menghancurkan ginjal. Coca-Cola, Sprite, Fanta, minum boleh dikit, tapi kalau berlebihan nggak boleh gitu. Dia itu fungsinya merusak. Kayak kan pernah kan kayak misalnya Coca-Cola untuk bersihin toilet. Pernah denger nggak? Pernah. Nah, itu. Apalagi dalam tubuh, sel-selnya dibersihin semua, bukan dibersihin, dirusak maksudnya ya. Dibersihin kan bagus ya, kalau dirusak. Nah, itu dirusak tuh fungsinya sama Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan sejenisnya. Nah, ini skin structure, struktur kulit. Itu covered with a layer of dead cells, ya, dilindungi oleh sel yang mati, yang dapat mencegah evaporasi air dan
patogen masuk. Patogen itu kayak sejenis virus ya. Kemudian sweat gland extract water. Jadi gland itu kayak sejenis jaringan gitu. Jaringan keringat itu mengekstraksi, mengeluarkan air dan juga ion dari darah dan memproduksi keringat. Nah ini screen instructor itu fungsinya untuk mengeluarkan keringat gitu. Dia nggak masuk ke dalam ini excretion, tapi dia masuknya ke dalam sense, indera. Nah ini function-functionnya ada hair erector, itu yang mengontrol perpindahan rambut. Kemudian ada temperature receptor yang mendeteksi perubahan suhu. Kemudian pressure receptor yang mendeteksi pressure tekanan ke kulit. Kemudian layer of fats yang itu helps the insulate head yang menolong supaya kita tidak terlalu kepanasan gitu untuk mencegah kita supaya tidak terlalu kepanasan. Oke, thermoregulation ada hot, ada cold ya. Ada vasodilation, vasoconstriction, ada sweating, shivering, relaxation. Nah, ini vasodilation itu untuk supaya darahnya itu masuk ke dalam kulit dan panasnya hilang. Kemudian ada vasoconstriction itu untuk yang membuat darahnya itu berkurang ke dalam tubuh, ke dalam kulit, jadi supaya tetap hangat gitu. Kemudian keringat. Nah ini ketika ketika ada perubahan air dalam tubuh, dia mencair gitu ya, airnya gitu dalam tubuh, dia mengeluarkan keringat gitu maksudnya. Dan shivering itu ketika misalnya tubuhnya terlalu dingin, dia itu kayak menghasilkan apa gitu supaya tetap hangat gitu shivering. Kemudian relaxation, rambutnya akan flatten, akan mendatar gitu. Kalau relaxation, rambutnya akan meningkat. Jadi kalau misalnya kamu lagi dingin tuh, rambut di tubuhmu akan meningkat. Akan berdiri gitu maksudnya. Kalau yang satunya tidur. Stretching out sama curling up. Kulitnya akan stretching, akan melebar gitu. Kalau curling up akan mengkerut gitu. Oke, udah. Coba kamu hafalin dulu 5 menit, abis itu kita quizzes. Sampai jam 9 kan, Sir? Hari ini 2 sesi kan? Hah? Bukan 1 sesi, Sir. Soalnya aku ada guru ngaji, Sir. Oh, ada guru ngaji. Oh ya udah, berarti udahan aja. Oh ya udah deh, Sir. Lanjut Oke. Sabtu kan, Sir? Oke, see you Sabtu ya jam 8. Offline atau online, Sir? Terserah kamu mau online aja. Ya udah online, minggunya offline ya, Sir. Oke. Oke, Sir. Bye, Sir. Thank you.